Jumpa lagi di channel K3 Koki Keluarga Kita, tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada ratusan resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar untuk keluarga kita. Untuk hasil terbaik, jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita, timbangan, gelas ukur, dan sendok ukur. Kali ini saya ingin membagikan resep standar cara membuat donat dengan white ring yang teksturnya lembut, empuk, dan menul-menul. Bagaimana cara membuatnya supaya keluar white ringnya? Simak tutorialnya. Bahannya 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 250 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 75 gram gula pasir. 2 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 125 gram. 75 gram margarin. 20 gram susu bubuk full cream. 1 bungkus gis instan. 1 bungkus kurang lebih beratnya 11 gram. Saya pakai merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. 1 sendok teh bread improver. Ini saya menggunakan merek Baker Bonus, bisa juga menggunakan merek lain. 150 ml air dingin. Langkah pertama, campur tepung terigu protein tinggi, protein sedang, gula pasir, susu bubuk, gis instan, juga bread improvernya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan telurnya. Masukkan juga airnya. Lalu ini kita aduk sampai rata. Kalau kita menggunakan hand mixer, maka gunakan pengaduknya yang modelnya seperti ini ya. Kita bisa uleni adonan ini secara manual dengan menggunakan tangan. Untuk tekniknya silahkan lihat di video saya sebelumnya pada video pembuatan roti manis. Silahkan lihat pada deskripsi untuk menemukan link video tutorialnya. Ini kita mix sampai semua tepung terigunya ini menyatu menjadi adonan yang menggumpal. Kurang lebih selama 5 menit. Setelah adonan menyatu, lalu masukkan garam dan margarinnya. Kita mix sampai adonannya ini halus dan elastis. Ini adonan sudah elastis, lalu kita matikan mixernya. Jadi hasil akhir adonannya ini seperti ini ya, elastis. Kita lebarkan nggak gampang putus. Lalu ini kita bulatkan, kita kembangkan kurang lebih selama 30 hingga 45 menit bergantung suhu sekitar kita sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ini kita tutup permukaannya dengan plastik atau serbet bersih supaya tidak kering. Setelah kita proofing atau kita kembangkan kurang lebih selama 30 hingga 45 menit, lalu adonan ini kita kempiskan dengan cara meninju-ninjunya untuk membuang gasnya. Kemudian setelah kita kempiskan, lalu adonan kita timbang kurang lebih seberat 35 hingga 40 gram. Kemudian masing-masing bagian ini kita rounding. Caranya ambil satu bagian adonan, lalu ini kita putar-putar seperti ini. Sampai nanti hasilnya
bulat licin seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai kita bentuk bulat-bulat atau kita ronding. Lalu ini kita diamkan sebentar, kurang lebih 5 menit hingga 10 menit ya. Lalu ini kita cetak. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan cetakan donat seperti ini. Kebetulan cetakan yang saya pakai ini satu terdiri dari 2 ukuran. Yang ini ukuran 6 cm, yang ini 7 cm. Ini biasanya menggunakan adonan seberat 40 gram. Sedangkan yang ini bisa 35 gram atau 40 gram. Cuma nanti agak lebih tebal. Ini saya beli di Allshop, 1 paket. Ada penekannya, juga pembuat lubangnya. Karena cetakan saya ini terbuat dari kayu, maka supaya nanti tidak lengket, setiap bagian ini kita guling-gulingkan ke dalam tepung terigu ya. Seperti ini, baru nanti kita letakkan di lubangnya ini. Ini saya menggunakan yang ukuran 7 cm. Lalu ini kita tekan. Lalu kita lubangi tengahnya dengan alat ini ya. Seperti ini. Karena ini lubangnya terlalu kecil, ini kita lebarkan ya. Kita tarik pelan-pelan. Seperti ini. Lalu kita letakkan di atas tatakan donat. Ini saya beli di Allshop juga. Kita ulang, ambil satu bagian adonan, lalu ini kita guling-gulingkan ke dalam tepung terigu ya, supaya nanti saat dicetak tidak lengket. Lalu kita taruh di lubangnya ini, kita tekan, lalu kita lubangi tengahnya. Lalu kita lebarkan lubangnya, karena ini memang terlalu kecil. Seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semua adonan kita cetak. Setelah selesai kita cetak seperti ini, lalu ini kita tutup, kita kembangkan kembali sampai 2 kali lipatnya, kurang lebih selama 30 hingga 45 menit. Jangan sampai overproofing ya. Supaya nanti setelah kita goreng hasilnya itu tidak keriput kalau overproofing. Ini yang sudah kita kembangkan untuk terakhir kalinya. Hasilnya bisa mendul-mendul seperti ini. Siap untuk kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung kecil supaya nanti minyaknya tidak bergejolak. Setelah minyaknya betul-betul panas, lalu kita masukkan donatnya. Tinggal kita balik, hati-hati ya. Seperti ini. Jaga jangan sampai kita kecipratan minyaknya. Kita isi secukupnya. Ini kita goreng dengan teknik 1 kali balik. Jadi ini kita biarkan sampai bawahnya terlihat coklat. Baru nanti kita balik. Setelah bawahnya terlihat coklat, lalu ini kita balik ya dengan menggunakan sumpit. Ini kita biarkan lagi sampai bawahnya betul-betul coklat. Jadi ini kita goreng. Tekniknya hanya 1 kali balik. Setelah matang, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama untuk sisa adonan yang belum kita goreng.
Nah, ini hasilnya donat dengan white ring yang sudah jadi. Lalu ini kita topping sesuai dengan selera kita masing-masing. Ini cuma saya topping dengan gula donat. Ini teksturnya empuk, lembut, dan menul-menul. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, pastikan yeast yang kita gunakan masih bagus, masih aktif. Yang kedua, pastikan adonan hasil akhirnya elastis. Jika adonan kita tarik atau kita lebar, tidak mudah putus. Yang ketiga, pastikan adonan kita rondeng sampai betul-betul bulat licin supaya nanti ketika digoreng hasil donatnya bisa mulus. Yang keempat, teknik menggorengnya. Gunakan api cenderung kecil supaya minyak tidak bergolak. Goreng dengan teknik 1 kali balik. Jadi begitu adonan kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan terlebih dahulu, maka biarkan sampai bawahnya betul-betul coklat, baru nanti kita balik. Kita biarkan lagi sampai coklat, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Ini adalah resep standar. Jadi, dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat donat dengan white ring yang rasanya enak, empuk, lembut, dan menul-menul untuk keluarga kita. Terima kasih telah menonton video ini.